Hello, Mrs. Dellers. Welcome to my projects. I hope you give me a point A+. Selamat datang di Pendidikan Montessori. Saya Jessie McCarthy dan ini Montessori dalam 18 menit. Seorang pria tidak terjadi begitu saja. Dia tidak tumbuh seperti seorang bunga, kata pendidik Maria Montessori. Jadi apa yang kemudian masuk ke dalam perkembangan sehatnya? Bagaimana seorang laki-laki atau perempuan yang bergantung pada tangisan berubah menjadi pria atau wanita muda yang percaya diri dan mandiri? Satu lagi hal yang memiliki lingkungan pengasuhan penawaran keuntungan sebesar dari Maria Montessori menciptakan tempat seperti itu untuk anak-anak sekolah Montessori. Apa itu Montessori? Hari ini kita akan melihat apa yang akan ada di sekolah Montessori. Hal pertama adalah ide mengamati. Ikuti anak-anak untuk melihat apa yang benar menarik minatnya, alih-alih keluar dari naluri kita atau seperti yang telah dilakukan sebelumnya. Di Montessori, waktu sebenarnya dihabiskan untuk mengamati. Anak-anak mengenal mereka, misalnya, ini klip Ruby, berusia 6 bulan, meraih mainan luangkan waktu sebentar tanpa menghakimi untuk sekadar mengamati. Pernahkah Anda melihat video ini ratusan kali? Kali dan saya merasakan sedikit dorongan untuk dia bantu dia. Benarkah? Tetapi Ruby tidak pernah menunjukkan sedikit pun tanda dia membutuhkan bantuan kita. Di Montessori, tidak ada bantuan yang tidak perlu diberikan. Kita amati terlebih dahulu karena menyambut kita melihat apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh anak-anak. Yang membawa kita pada elemen kedua, dari aktivitas kehidupan praktis Montessori, yang membantu anak menjadi dari mereka sendiri. Anak-anak kecil ingin menjadi seperti kita, orang dewasa, untuk melakukan hal-hal tersebut. Hal-hal yang kami lakukan seperti mendandani diri sendiri, membersihkan kotoran saat memasak. Jadi di Montessori, kami membantu mereka melakukan tugas sehari-hari dan hasil mengesankan mengikuti. Misalnya di sini adalah Hazel, usia 2, menata meja. Montessori memerlukan keahlian khusus. Transformasi itu benar-benar semacam itu. Transformasi dalam cara dia melihat. Anak-anak kita telah dilatih atau dikondisikan oleh masyarakat untuk memandang anak dengan cara tertentu, dan ada cara berbeda dalam memandang anak yang membutuhkan. Untuk menghilangkan prasangka tentang masa anak-anak tentang hal-hal tertentu yang kita lakukan tentang menghakimi anak, ya, mengkritiki anak atau memandang anak sebagai orang yang inferior atau orang kecil.
Bigger choose. That's for me too. Me too. Me too. Me too. Yeah, and we are waiting for Hazel because Hazel is helping us to set the table. Remember? Correct. Okay, can I do this to Hazel? You want to do this again? Okay. Pio, we need food. Pio, no food. Pio, no food. Okay, if you give it to, let me ask. Can you sit down? Okay, sit down and wait for me. Okay, thank you, Barbara. We are waiting to Hazel. Can you sit down and wait for Hazel? Yes, the doors. What is the doors? Alice, do you want to sing a song? Yes. Okay. I want to sing Okay. Twinkle, little star, how I wonder what you are. It's like taking Seperti base membuka from the tabir eyes dari of mata God. orang, karena itu Because seperti it's like mengubahnya changing our paradigma, paradigm, like a seperti mental paradigma paradigm. mental yang selalu You have Anda been pikirkan always seperti halnya thinking that anak-anak, children dengan are cara certain tertentu way, dan and kemudian then Anda you menyadari realize, bahwa no, tidak ada these kekuatan children are tersembunyi ini. powerful. Anak-anak These ini memiliki children have kekuatan dalam something diri in mereka themselves yang tidak that we kita do not know. tahu. Jadi Hazel tidak belajar mengatur meja dalam semalam. Dia mendapat teladan dari seorang guru terlatih dan melakukan banyak latihan sebelumnya, yang pastinya termasuk membuat beberapa kekacauan, tetapi sekarang dia dapat melakukan hal-hal seperti ini tersendiri, dan kita dapat melihat kebanggaan yang dia alami dan dari pencapaian sepertinya. Itu tetapi, banyak tempat penitipan yang sekolah pada umumnya tidak mengizinkan semacam ini. Membangun kemerdekaan mereka, melakukan segala untuk anak-anak itu, tetapi bukannya tanpa imbalan. Di radio, saya mengetahui sebuah acara TV realitas berjudul Gadis-Gadis Kaya yang mengikuti seorang putri selebriti jutawan. Dia berusia 18 tahun, baru saja lulus sekolah menengah atas, dan tidak mampu mengurus dirinya sendiri. Membawa acara, radio menemukan klip yang sedang saya temukan. Apa itu bangsa? Upaya untuk mendefinisikan bangsa secara formal sebagai sebuah konsep politik hingga tahun 1982 ketika filsuf dan sejarawan Perancis Ernest Renard menerbitkan esai penting berjudul Apa itu Bangsa? Dalam esai ini, Renard mendefinisikan bangsa sebagai solidaritas berskala besar yang berbentuk olah perasaan pengorbanan yang dilakukan seseorang di masa lalu dan pengorbanan yang harus dilakukan di masa depan. Hal ini menjelaskan mengapa Renald percaya bahwa jika kita membayangkan bangsa ini sebagai negara yang baik dan layak untuk terus dikorbankan, kita harus disadari bahwa hal ini tentu memerlukan proses melupakan. Hal ini karena supaya asing untuk mencapai persatuan bangsa, baik atas nama nasionalisme sipil atau etnik melibatkan tindakan kekerasan dan kemudian melupakannya.
Berdasarkan konsepsi awal tentang bahasa yang dikembangkan oleh para sarjana Renard, para sarjana telah menghasilkan definisi yang lebih formal tentang bahasa, yaitu sebuah komunitas masyarakat yang berbentuk atas dasar kombinasi fitur-fitur bersama seperti bahasa, sejarah, etnis, budaya, dan wilayah. Dengan kata lain, bangsa adalah identitas kolektif dari sekelompok orang yang dipahami seperti yang didefinisikan oleh bahasa, sejarah, etnis, budaya, dan wilayah. Dan karena alasan ini, sebuah bangsa pada umumnya lebih bersifat politis dibandingkan dengan kelompok etnis. Faktanya, banyak pakar menganggapnya sebagai kelompok etnis yang sepenuhnya termodernisasi atau dilembagakan. Setelah ilmuwan politik terkenal itu, Benedict Anderson memandang bahasa sebagai komunitas yang dibayangkan. Sedangkan menurut Anderson, bangsa adalah komunitas politik yang dibayangkan, yang secara kultural dibayangkan sebagai komunitas yang secara inheren, terbatas, dan berdaulat. Seperti yang kita lihat, ada 4 unsur kunci dalam definisi ini. Yang pertama, bangsa dibayangkan hanya karena anggota suatu bangsa tertentu tidak akan pernah bertemu dengan sebagian besar sesama anggotanya. Namun, dalam benak masing-masing meninggalkan gambaran persekutuannya. Kedua, negara digambarkan sebagai negara yang terbatas karena ia mempunyai batas-batas yang terbatas namun kadang elastis hingga tidak bisa terlihat oleh negara-negara lain. Ketiga, negara digambarkan sebagai negara yang berdaulat karena konsep negara yang berdaulat. Bangsa sendiri lahir pada zaman pencerahan dan revolusi yang menghancurkan legitimasi ranah dinasti hierarki yang telah ditetapkan Tuhan. Akhirnya, bangsa dibayangkan sebagai sebuah komunitas karena apapun latar belakangnya, kesenjangan dan eksploitasi nyata yang mungkin terjadi di setiap negara dipahami sebagai persahabatan horizontal yang mendalam. Sintaks adalah hukum bahasa yang menentukan urutan kata dan struktur kalimat dasar dalam berbagai bahasa. Setiap bahasa mempunyai sintaksis khusus yang memberitahukan kepada pembicara dan pendengar bagian mana dari bahasa tersebut. Kalimat didahulukan untuk membantu mereka memahami apa yang telah katakan. Ini adalah pedoman yang kamu gunakan saat berbicara dan menulis sehingga kalimat dapat dimengerti dan koheren. Berhati-hatilah terhadap kebingungan sintaksis atau semantik dengan diction. Ini merupakan tulang punggung konstruksi kalimat. Jadi mari kita uraikan definisi ini. Sintaks, seperti yang baru saja disebutkan, adalah urutan kata dalam sebuah kalimat. Diksi adalah pilihan kata tertentu yang dimaksud untuk mengungkapkan makna tertentu. Semantik adalah makna yang disampaikan oleh kata-kata tertentu yang digunakan. Kami akan fokus pada sintaksis untuk video ini. Dalam bahasa Inggris, ada urutan kata yang ditetapkan untuk sebagai besar jenis kalimat. Tentu saja selalu ada pengecualian, tetapi seringkali kalimat bahasa Inggris standar akan mengikuti urutan kata SVO, subject, kata kerja, objek. Seperti dalam anak laki-laki itu melihat keluar jendela. Dalam contoh kalimat ini kita mempunyai subjek, anak laki-laki kata kerja terlihat dan objek di luar. Gambar ini adalah pohon sintaksis dalam bahasa Inggris yang digunakan oleh ahli bahasa untuk merencanakan suatu kalimat. Anda mungkin tidak sering menentukan pohon sintaksis, tetapi mengetahui cara menggambarnya cukup berguna dan akan membantu untuk memahami struktur kalimat. Pada bagian ini, Anda melihat bahwa kalimat dipecah menjadi beberapa bagian: kata kerja, kata benda, artikel, dan preposisi. Setelah langkah ini, kata-kata tersebut dikelompokkan untuk menentukan bagian mana dari kalimat tersebut. Frase kata benda, frase preposition, atau frase kata kerja. Fakta menarik, SVO bukan satu-satunya struktur urutan kata bahasa. Bahasa lain memvariasikan urutan kata dan bahasa menyertakan komponen tambahan dan sintaksisnya. Dalam contohnya yang diberikan dengan pohon sintaksis, subjek adalah kucing. Kata kerjanya adalah kucing dan objeknya adalah mat. Gambar kedua ini adalah cara lain untuk menuliskan sintaksis. Diagram ini mengambil kalimat anjing itu mencintai gadis itu. Noun, verbs, verb verbs seperti contoh sebelumnya. Dalam kalimat ini subjeknya adalah anjing, kata kerja dicintai, dan objeknya adalah perempuan.
Sekali lagi, pohon sintaksis tidak mengintimidasi tetapi digunakan untuk lebih memahami struktur kalimat dan untuk mengungkapkan tujuan setiap bagian dalam kalimat. Kegunaan yang nambah untuk pohon sintaksis adalah setiap kali digunakan urutan kata yang berbeda. Sebuah kalimat dapat diuraikan dengan memetakannya seperti contoh di atas. Misalnya, jika Anda mendengarkan kalimat dalam bahasa asing yang mengikuti perintah VSO atau variasi lainnya, membuat pohon sintaksis untuk melihat kalimat dalam membantu Anda menjelaskannya. Kata-kata dalam urusan SVO sehingga Anda dapat memahami apa yang dikatakan. Mari kita rekap. 1. Sintaks adalah struktur kalimat. 2. Diksi adalah pemilihan kata untuk menghubungkan suatu makna tertentu. 3. Semantik adalah makna yang diungkapkan dari kata yang digunakan. 4. Pohon sintaksis adalah alat grafik yang rapi untuk memetakan struktur kalimat dan memahami urutan kata serta fungsinya dalam dunia bahasa Inggris. Terima kasih telah bergabung dengan kami untuk tutorial sintaksis ini. Jika menurut Anda video ini bermanfaat, lihat saluran kami lainnya untuk mendapatkan bantuan tambahan. Sampai jumpa.